Hai semua, perkenalkan nama saya Arista Kufi Ramadhani, NIM B200-200-525. Dari kelas SIM I, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 3, yaitu The Managing Information System and Infrastructure and Service. Yuk kenal sama anggota lain ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Andi Setiawan, NIM B200-200-421. Perkenalkan, saya Fitria Fauzia Akmala, NIM B200-200-535. Nama saya Muhammad Dandi Ananda Putra dengan NIM B200-200-415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Wahyu Setiawan, NIM B200-200-526. Halo guys, nama saya Farel Frismananda, NIM B200-200-407 dari kelompok 3 SIM I. Saya Rizela Lita Maharani, NIM B200-200-410. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Putra Arsa, NIM B200-200-533. Perkenalkan, nama saya Fajar Abimanyu, NIM B200-200-426. Halo, nama saya Fadil Maulana Fadlur Rahman dengan NIM B200-200-529. Chapter 3, Managing the Information System Infrastructure and Service, atau mengelola infrastruktur dan layanan sistem informasi. Perusahaan yang beroperasi di dunia digital mengandalkan infrastruktur sistem informasi yang komprehensif untuk mendukung proses bisnis dan strategi kompetitif mereka. Ketika merencanakan dan mengelola arsitektur sistem informasi mereka, organisasi harus menjawab banyak pertanyaan penting dan sulit. Misalnya, bagaimana kita akan menggunakan sistem informasi untuk mengaktifkan strategi kompetitif kita? Kemudian, vendor mana yang harus bermitra dengan kami, teknologi mana yang kami adopsi, dan mana yang kita hindari. Perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan apa yang kami beli, bangun, atau kelola oleh penyedia layanan luar. Dan bagaimana kita bisa menggunakan komputasi awan untuk meningkatkan kelincahan. Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan informasi organisasi dan meningkatnya kompleksitas sistem yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan ini, topik manajemen infrastruktur menjadi dasar untuk mengelola di dunia digital. Kemudian slide selanjutnya adalah dengan meningkatnya biaya energi, perusahaan seperti Google, Apple, dan Facebook tidak hanya mencari kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pusat data mereka, tetapi juga mencari lokasi geografis di mana efisiensi energi dapat dioptimalkan. Salah satu contohnya adalah raksasa mesin pencari Google yang membangun pusat data di pabrik kertas yang ditinggalkan di Hamina, Finlandia, di mana iklim yang sejuk mengurangi kebutuhan akan pendinginan. Untuk organisasi yang beroperasi secara global, perbedaan lokal dalam infrastruktur menimbulkan tantangan tambahan, terutama ketika beroperasi di negara berkembang atau komponen infrastruktur sangat penting, seperti pabrik peleburan aluminium yang membutuhkan akses ke rel kereta api atau pasokan energi yang cukup dan pusat data yang menggerakkan sebagian besar dunia digital yang memerlukan konektivitas ke internet dan energi untuk menyalakan komputer bisa dilihat seperti yang ada gambar. Kemudian slide berikutnya adalah sama seperti orang dan perusahaan bergantung pada layanan dasar kota untuk berfungsi. Bisnis bergantung pada infrastruktur sistem informasi atau juga disebut sebagai infrastruktur digital. Terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak sistem, penyimpanan, jaringan, dan pusat data. Untuk mendukung keputusan mereka, kami mendefinisikan proses bisnis sebagai aktivitas yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka, termasuk aktivitas inti yang mengubah input dan menghasilkan output dan
aktivitas pendukung yang memungkinkan aktivitas inti berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital dapat memiliki pengaruh besar tidak hanya pada bisnis, tetapi juga individu dan masyarakat. Setidaknya dalam 3 cara penting. Kemudian kemampuan sistem informasi dalam organisasi ada 3, yaitu pertama adalah pemrosesan, kedua adalah penyimpanan, ketiga adalah transmisi data. Kemudian slide berikutnya adalah infrastruktur digital adalah bagian penting dari hidup seseorang. Baik Anda seorang pelajar, bekerja penuh waktu, atau pensiun. Mengingat penyebaran ini, usaha digital baru memanfaatkan infrastruktur ini untuk berinovasi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan demikian, proses bisnis organisasi perlu didukung oleh aplikasi yang tepat dan data yang tepat, yang pada gilirannya bergantung pada infrastruktur sistem informasi yang kuat dan berkembang. Singkatnya, organisasi bergantung pada infrastruktur sistem informasi yang kompleks dan saling terkait untuk berkembang di dunia digital yang semakin kompetitif. Proses bisnis organisasi perlu didukung oleh aplikasi yang tepat dan data yang tepat, yang pada gilirannya bergantung pada infrastruktur sistem informasi yang kuat dan berkembang. Seperti yang Anda lihat di slide. Aplikasi dan basis data pendukung proses bisnis. Data mungkin merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki organisasi, karena data sangat penting untuk menjalankan proses bisnis dan memperoleh intelijen bisnis. Data yang dulu dianggap biasa atau tidak pernah dikumpulkan sama sekali, sekarang digunakan untuk membuat organisasi lebih produktif dan kompetitif. Pendukung proses bisnis organisasi. Aplikasi piranti lunak. Organisasi terus mencari cara untuk merampingkan dan mengotomatisasi proses bisnis sehingga menghasilkan lebih banyak pendapatan atau mengurangi biaya dan membuat organisasi lebih menguntungkan. Perangkat lunak aplikasi membantu mengotomatisasi proses bisnis dan memungkinkan proses yang tidak mungkin dilakukan akuntan, contohnya Microsoft Office dan CRM. Database merupakan kumpulan data terkait yang diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan pencarian data dan sangat penting untuk operasi organisasi dan seringkali sangat penting untuk keunggulan dan kesuksesan kompetitif suatu organisasi. Komponen infrastruktur sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras. Komputer yang menjalankan aplikasi dan database yang diperlukan untuk memproses transaksi atau menganalisis data bisnis. Karena organisasi perlu melakukan ratusan atau ribuan aktivitas berbeda yang termasuk dalam berbagai proses bisnis, mereka memerlukan berbagai jenis komputer untuk mendukung proses ini. 6 kelas umum komputer adalah superkomputer, mainframe, server, workstation, komputer pribadi, dan perangkat bergerak. Yang kedua ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah kumpulan program yang mengontrol operasi dasar perangkat keras komputer, misalnya Windows, OS X, Ubuntu Linux, mengkoordinasikan interaksi atau antara komponen perangkat keras, misalnya CPU dan monitor, periferal, misalnya printer, perangkat lunak aplikasi, misalnya program kantor dan pengguna. Yang ketiga ada penyimpanan. Selain memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar, penyimpanan dan pengambilan data secara efisien adalah kunci keberhasilan organisasi. Seseorang dapat membedakan antara 3 jenis data yang berbeda berdasarkan tujuannya. Yang A, ada data operasional, yaitu data yang digunakan untuk mengelola proses bisnis. Seperti untuk memproses transaksi atau untuk analisis data. Yang B, data cadangan, yaitu salinan jangka pendek data organisasi, digunakan untuk memulihkan dari bencana terkait sistem data. Data cadangan sering ditimpa dengan cadangan yang lebih baru. Yang C, ada data arsip, yaitu salinan data organisasi jangka panjang, sering digunakan untuk tujuan kepatuhan dan pelaporan. Yang keempat ada jaringan. Jaringan komputer adalah berbagi data atau layanan dari sumber informasi untuk menghasilkan pesan yang dikodekan sehingga dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi ke penerima, kemudian menerjemahkan pesan sehingga dapat dipahami oleh tujuan. Lebih lanjut, salah satu alasan mengapa sistem informasi menjadi begitu kuat dan penting adalah kemampuan untuk saling terhubung, memungkinkan konstituen internal dan eksternal untuk berkomunikasi dan
berkolaborasi satu sama lain, dan banyak model bisnis inovatif tidak akan ada tanpa internet. Yang pertama, komunikasi manusia dan jaringan komputer. Pengirim pesan merumuskan pesan di otaknya dan mengkodekan pesan ke dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada penerima melalui suara. Misalnya, pesan itu kemudian ditransmisikan sepanjang jalur komunikasi ke penerima. Analog dengan komunikasi manusia, jaringan komputer memerlukan 3 hal, yaitu pengirim atau sumber dan penerima atau tujuan yang memiliki sesuatu untuk dibagikan atau pesan. Selanjutnya ada jalur atau media transmisi seperti kabel untuk mengirim pesan. Dan yang terakhir ada aturan atau protokol yang mengatur komunikasi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, jaringan komputer. Perbedaan mendasar antara komunikasi manusia dan komputer adalah bahwa komunikasi manusia terdiri dari kata-kata, sedangkan komunikasi komputer terdiri dari byte, unit data terkecil yang digunakan oleh komputer. Yang terakhir ada pusat data. Untuk memenuhi peningkatan persyaratan untuk memproses dan menyimpan volume data yang terus bertambah, organisasi besar membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan server. Perusahaan biasanya menyisihkan ruang khusus untuk komponen infrastruktur. Mereka hanya untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar, membutuhkan banyak daya serta AC untuk menjaga peralatan tetap berjalan dalam kisaran suhu yang optimal. Masalah terkait dengan mengelola infrastruktur sistem informasi. Yang pertama, keusangan yang cepat dan siklus IT yang lebih pendek. Kedua, data besar dan kebutuhan penyimpangan yang meningkat dengan cepat. Yang ketiga, fluktuasi permintaan. Dan yang keempat, meningkatkan kebutuhan energi. Karakteristik komputasi awan. Model komputasi awan memiliki beberapa karakteristik unik dan penting yang membedakan komputasi awan dari infrastruktur in-house dan memberikan berbagai manfaat bagi pengguna. Karakteristik ini yang pertama, ada layanan mandiri sesuai permintaan. Untuk memungkinkan sebagian besar fleksibilitas, pengguna dapat mengakses sumber daya cloud di busana bergaya prasmanan sesuai kebutuhan tanpa perlu negosiasi yang panjang dengan penyedia layanan. Dalam banyak kasus, sumber daya di cloud dapat diakses oleh pelanggan tanpa perlu interaksi manusia dengan penyedia. Elastisitas cepat biasanya. Server dan elemen lain dari infrastruktur SI membutuhkan waktu beberapa minggu untuk dikirim dan berhari-hari atau berminggu-minggu untuk dikonfigurasi. Sebagai personel IS, perusahaan harus menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak sistem, database, dan perangkat lunak aplikasi tergantung pada kebutuhan organisasi. Sebaliknya, di lingkungan cloud, sumber daya komputasi dapat ditingkatkan atau diturunkan hampir secara instan dan seringkali secara otomatis, berdasarkan kebutuhan pengguna. Akses jaringan luas. Karena layanan cloud diakses melalui internet, mereka dapat diakses dari hampir mana saja dan dari hampir semua perangkat yang mendukung web. Untuk organisasi, ini memungkinkan manajemen proses bisnis secara real-time. Karena aplikasi yang di hosting di cloud dapat diakses kapanpun dibutuhkan, dari lokasi manapun, baik dari desktop atau laptop seseorang, atau menggunakan aplikasi ponsel pintar, iPhone, iPad, atau Android. Pengumpulan sumber daya. Alih-alih menyewakan ruang atau waktu kepada setiap pelanggan pada satu mesin fisik tertentu, penyedia cloud mengelola beberapa sumber daya terdistribusi yang secara dinamis ditetapkan ke beberapa pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pelanggan hanya menyewa sumber daya tanpa pengetahuan atau kendali atas bagaimana itu disediakan atau di mana letaknya. Layanan terukur. Layanan terukur biasanya digunakan dalam model komputasi utilitas, di mana penyedia memantau penggunaan dan pelanggan hanya membayar untuk apa mereka gunakan. Sumber daya yang berbeda dapat memiliki jenis pengukuran yang berbeda juga. Model layanan, seperti yang dapat dilihat dari contoh yang disebutkan sebelumnya, berbagai layanan disediakan di cloud, sementara beberapa pengguna hanya memerlukan akses ke perangkat lunak tertentu.
Yang lain ingin memiliki kontrol lebih dan dapat menjalankan perangkat lunak pilihan mereka pada server di awan. Model layanan komputasi awan yang berbeda akan kami bahas selanjutnya. Yang pertama, infrastruktur sebagai layanan. Dalam model infrastruktur sebagai layanan, hanya kemampuan dasar pemrosesan, penyimpanan, dan jaringan yang disediakan. Oleh karena itu, pelanggan memiliki kendali yang paling besar atas sumber daya. Yang kedua, platform sebagai layanan. Dalam model platform as a service atau sebagai layanan, pelanggan dapat menjalankan aplikasi mereka sendiri yang biasanya dirancang menggunakan alat yang disediakan oleh penyedia layanan. Yang ketiga, perangkat lunak sebagai layanan. Dalam model perangkat lunak sebagai layanan, pelanggan hanya menggunakan aplikasi asalkan melalui infrastruktur cloud. Biasanya aplikasi tersebut mencakup layanan email berbasis web, misalnya Google Email, dan rangkaian produktivitas berbasis web seperti Zoho atau Google Docs, tetapi juga aplikasi lanjutan seperti sistem CRM seperti yang disediakan oleh Salesforce.com. Jenis-jenis komputasi awam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada public cloud. Layanan di public cloud atau cloud public dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dengan dasar bayar per penggunaan. Karenanya, mereka sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas cepat, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan peningkatan atau penurunan permintaan untuk pemrosesan atau penyimpanan data. Atau dalam kasus di mana tidak ada cukup modal atau sumber daya lain untuk membangun atau memperluas infrastruktur SI. Sebaliknya, private cloud atau awan internal adalah internal organisasi dan dapat membantu organisasi menyeimbangkan permintaan dan pasokan sumber daya komputasi dalam organisasi. Mirip dengan cloud public, cloud pribadi juga menyediakan akses ke swalayan sumber daya dan memungkinkan penggunaan bisnis untuk menyediakan sumber daya sesuai dengan permintaan menggunakan model komputasi utilitas. Masalah strategis jangka panjang yang harus dipertimbangkan manajemen ketika mengevaluasi penyedia layanan cloud public. Yang pertama ada ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang sudah menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitas pendukung selama 24 jam. Keunggulan komputasi awam adalah Anda dapat menskalakan sumber daya yang Anda butuhkan. Bahkan jika ada satu server sedang down, data yang Anda miliki secara otomatis mereplika ke lokasi backup lainnya, sehingga data tersebut tetap tersedia kapanpun Anda mau. Selain itu, selama periode traffic tinggi, bandwidth dan jaringan bisa diskalakan berdasarkan kebutuhan perusahaan Anda. Tentunya ini menjadi keunggulan nyata bagi perusahaan yang menggunakan private cloud. Yang kedua, skalabilitas. Penggunaan layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data baik untuk mengurangi atau mereproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Yang ketiga, ada kelangsungan hidup. Komputasi awam atau sering disebut cloud computing adalah sebuah sistem komputasi berbasis jaringan yang meminimalkan resource dengan membuatnya secara virtual di tempat lain, yakni penyedia jasa layanan cloud. Teknologi ini didasari atas dasar banyaknya permintaan dari sebuah jaringan komputer yang semakin luas. Di era digital, banyak perusahaan, mulai startup hingga perusahaan besar telah beralih kepada sistem komputasi awan ini. Kolaborasi yang dimaksudkan sebagai bekerja secara bersama-sama. Di lingkungan perkantoran, cloud storage dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk berkolaborasi antar sama karyawan, di mana dapat memanfaatkan cloud storage untuk saling bertukar pikiran dan ide, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan cepat selesai. Yang keempat ada keamanan dan privacy. Jika server terletak di data center, tim IT internal yang sama akan mengakses data melalui jaringan yang sangat aman ketimbang menggunakan koneksi internet Anda yang tidak aman setiap hari. Dengan kemampuan untuk bisa mengendalikan secara penuh cloud storage dan bandwidth, mengcustom lingkungan atau mengatur sistem keamanan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan private cloud memiliki kendali lebih besar terhadap infrastruktur mereka. Perusahaan-perusahaan bisa membangun sebuah platform yang patuh dengan hukum-hukum yang relevan dan regulasi industri. Berbanding terbalik dengan public cloud, data yang disimpan di private cloud sulit menjadi subjek dari inspeksi internal atau hal-hal lainnya. Yang kelima ada keragaman offering, yaitu penyedia yang mana dapat menawarkan layanan yang dapat dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Yang keenam ada keterbukaan. Pertanyaan terkait yang dihadapi organisasi adalah masalah interoperabilitas. Sebagian besar penyedia cloud menggunakan infrastruktur yang berbeda.
cara untuk menyimpan data yang berbeda, dan sebagainya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada biaya. Masalah terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika pindah ke infrastruktur public cloud adalah biaya. Organisasi harus dengan hati-hati menyeimbangkan manfaat dan biaya, fleksibilitas dan skalabilitas yang ditawarkan oleh cloud.